Halo, perkenalkan nama saya Dedi Hendra Lumanturuan, NIM 190306037. Saya dari Prodi Peternakan USU, angkatan tahun 2019. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Tati Widiasari selaku dosen pembimbing mata kuliah produksi ternak unggas. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang insepsio atau bagian-bagian tubuh ternak beserta anatomi yang terbagi atas sistem digestoria atau pencernaan, sistem urogenital atau reproduksi pada betina, sistem respiratori, dan sistem saraf. Insepsio atau bagian tubuh ternak pada unggas umumnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada caput atau kepala, kolum atau leher, trunkus atau badan, ekstremitas anterior atau sayap, ekstremitas posterior atau kaki, dan yang terakhir ada caudal atau ekor. Di bagian kaput ada banyak bagian seperti rostrum atau paruh yang merupakan mulut pada aves. Rostrum tersusun atas maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Terdapat pula cavum oris atau rongga mulut, nares anteriores atau lubang hidung, organum visus atau indera penglihatan, dan ada porus acousticus yang merupakan indera pendengaran pada unggas. Sistema digosteria atau pencernaan pada unggas dimulai dari cavum oris. Di cavum oris terdapat rektum atau paruh yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan makanan ke dalam cavum oris. Bahkan spesies tertentu seperti kakak tua dapat memisahkan kulit dan biji makanannya dengan menggunakan paruhnya. Langit-langit mulut atau palatum durum pada bebek berbentuk panjang dan melebar, berbeda dengan ayam yang memiliki bentuk seperti segitiga. Di dalam roma oris terdapat kelenjar saliva yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan makanan melalui pharynx dan esophagus. Makanan yang dari rongga mulut kemudian akan melewati pharynx dan menuju esophagus. Esophagus atau kerongkongan berfungsi sebagai penyalur makanan dari pharynx menuju crop atau tembolok. Di esophagus terdapat gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju crop atau sampai ke ventriculus. Crop atau tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara pada ternak unggas seperti ayam dan kalkun. Sementara pada ternak bebek, angsa, dan sejenisnya tidak terdapat crop atau tembolok. Penyimpanan makanan pada bebek justru terletak pada esophagus yang akan berubah ukuran sesuai dengan banyaknya makanan yang ditampung. Setelah dari crop, makanan akan menuju ke proventriculus. Di proventriculus terjadi sekresi enzim seperti enzim pepsin dan asam hidroklorik. Namun karena ruangannya yang pendek dan cukup sempit, proses digesti hanya sedikit terjadi. Enzim yang disekresikan tadi akan langsung mengalir bersama makanan menuju ke ventriculus. Ventriculus atau gijar memiliki bentuk pipi bulat dan memiliki otot yang bertekstur tebal dan cukup keras. Material lepakan akan dihaluskan di sini. Partikel makanan yang semakin besar akan membuat kontraksi otot ventriculus semakin cepat. Biasanya ventriculus mengandung material seperti batu, pasir, dan kerikil. Partikel ini akan membantu proses menggiling material pakan ketika otot ventriculus berkontraksi.
material pasir atau batu tadi juga bisa menjadi sumber mineral pada unggas. Setelah makanan dihaluskan di ventriculus, kemudian makanan akan menuju ke duodenum. Duodenum adalah bagian pada usus halus yang melekat pada pankreas. Fungsi duodenum adalah tempat untuk mengekskresikan enzim yang berasal dari pankreas. Bagian lain dari usus halus setelah duodenum adalah jejunum dan ileum. Jejunum dan ileum adalah bagian pada usus halus yang menjadi tempat penyerapan nutrisi. Sebagian besar enzim yang diekskresikan pankreas ke duodenum akan masuk ke jejunum. Sepanjang permukaan lumen usus akan banyak sekali villi yang berfungsi sebagai alat untuk mengabsorpsi hasil pencernaan. Setelah dari usus halus, makanan akan menuju ke seka atau usus buntu. Seka atau usus buntu ini memiliki bentuk seperti dua kantung yang biasanya berisi pakan yang sangat lembut dan dapat keluar masuk secara bebas. Sampai saat ini belum ditemukan fungsi valid dari peranan seka ini. Setelah itu, makanan akan menuju ke rektum. Rektum atau usus besar merupakan perpanjangan dari usus halus. Ada beberapa jenis bakteri yang dapat ditemukan di sini. Fungsi dari rektum ini adalah sebagai tempat absorpsi air. Setelah absorpsi terakhir selesai di rektum, kemudian sisa-sisa hasil pencernaan akan menuju ke kloaka. Kloaka adalah tempat pembuangan hasil pencernaan dan metabolisme serta saluran reproduksi. Selain bagian-bagian pencernaan tadi, terdapat juga organ-organ yang membantu proses pencernaan. Di antaranya ada pankreas. Pankreas terletak di antara lipatan usus duodenum. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin yang mengekskresikan hormon insulin dan glukagon, serta berfungsi sebagai kelenjar eksokrin yang mengekskresikan pancreatic juice. Fungsi lainnya adalah diaktifkannya trypsinogen oleh enterokinase di usus halus menjadi tripsin, yang nantinya akan mengaktifkan kimotrypsinogen menjadi kimotrypsin sehingga dapat memecah protein. Kemudian ada empedu yang berfungsi untuk mengaktifkan lipase pankreas, mempercepat kerja amilase pankreas, membantu penyerapan lemak, membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, dan memiliki sifat antiseptik untuk memecah lemak. Organ lainnya adalah hati. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan, absorpsi, dan produksi empedu. Sistema urogenital atau reproduksi pada betina umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ovarium dan oviduk. Ovarium terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Ovarium biasanya terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang, berwarna kuning besar atau yang sering disebut dengan yolk, dan sejumlah besar folikel putih kecil yang menunjukkan sebagian kuning telur belum dewasa. Sedangkan oviduk merupakan saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Bagian lain dari oviduk adalah infundibulum. Infundibulum berbentuk seperti corong yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum. Setelah ovulasi, yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium, kemudian diambil oleh infundibulum ini. Yolk akan berada di bagian ini berkisar sekitar 15-20 menit. Kemudian infundibulum akan mendorong yolk ke magnum. Di magnum, yolk tadi akan dilapisi oleh putih telur. Proses pelapisan yolk tadi adalah berkisar selama 3,5 jam. Setelah itu, yolk akan didorong menuju ke ismus. Ismus bertugas mengekskresikan membran atau selaput. Selama proses di ismus ini berkisar antara 1 jam 15 menit.
Kemudian yolk akan didorong menuju ke uterus. Uterus adalah bagian yang mengekskresikan mineral membentuk gerabang. Lama mineralisasi ini adalah antara 18 sampai 21 jam. Proses pembentukan telur paling lama adalah di bagian ini. Setelah dari ismus, telur akan didorong menuju vagina. Di vagina, pori-pori pada gerabang telur akan dilapisi dengan kutikula. Setelah 15 menit atau lebih, telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Saluran masuk udara untuk sistem respiratori pada unggas itu ada dua, yaitu ada nares atau lubang hidung dan cavum oris atau rongga mulut. Setelah itu udara akan masuk menuju laring, kemudian menuju trakea, kemudian menuju percabangan paru-paru atau disebut juga dengan bronchial tubus, dan kemudian menuju ke pulmo atau paru-paru. Kemudian ada sistem saraf seperti cerebrum, optic loba, cerebellum, dan medulla spinalis.